Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel yang luar biasa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai negasi pernyataan majemuk. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai negasi dari pernyataan tunggal ya. Negasi disimbolkan dengan simbol seperti ini, dimana misalkan ada pernyataan yang bernilai benar, maka negasinya itu akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya, jika pernyataan awalnya itu salah, maka negasinya akan bernilai benar. Ya, gampangnya itu negasi adalah kondisi yang berlawanan. Contohnya, misalkan pernyataan P, hari ini hujan. Negasi dari P berarti kondisi yang berlawanan dengan P. Hari ini hujan. Hari ini hujan. Berarti kondisi yang berlawanan bagaimana? Hari ini tidak hujan, gitu ya. Nah, ini untuk pernyataan tunggal. Bagaimana kalau pernyataan majemuk? Kalau pernyataan majemuk berarti negasi dari disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi ya. Misalkan nih ya, yang pertama konjungsi. Konjungsi itu simbolnya seperti apa? Ya, simbolnya P dan Q ya. Maka negasi dari P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q ya. P-nya dinegasikan, Q-nya juga dinegasikan ya, dan-nya berubah menjadi atau. Contohnya hari ini hujan dan Andi berangkat sekolah. Ya, ini ya. Nah, misalkan ini kan ada kata hubung dan, berarti ini adalah konjungsi. Ini sebagai P, ini sebagai Q, dan disimbolkan seperti ini ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah negasi dari disjungsi di atas adalah ya, berarti dicari negasi P dan Q-nya ya. Negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q ya. Negasi P ini P dinegasikan berarti kondisi yang berlawanan ya, sehingga menjadi hari ini tidak hujan
dan-nya berubah menjadi atau, ki-nya juga dinegasikan. Andi berangkat sekolah, negasinya Andi tidak berangkat sekolah. Ya, begitu ya. Jadi kalian harus menghafalkan ini. Negasi dari konjungsi itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Ki. P-nya dinegasikan, dan-nya berubah menjadi atau, ki-nya juga dinegasikan. Nah, ini untuk konjungsi. Kemudian pernyataan majemuk selanjutnya adalah disjungsi ya. Disjungsi disimbolkan dengan P atau Ki ya, berarti negasi dari P atau Ki itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Ki. Kebalikannya yang tadi ya, ini atau menjadi dan, kemudian P-nya dinegasikan, ki-nya juga dinegasikan. Contoh 2 ditambah 3 sama dengan 5 atau 5 bilangan ganjil ya. Ini kan atau berarti disjungsi ya, simbolnya seperti ini. Misalkan ini P dan ini Ki, berarti disimbolkan menjadi P atau Ki ya. Pertanyaannya, negasi dari disjungsi di atas atau negasi dari pernyataan di atas, berarti mencari ini ya. Ini kan ini nilainya sama dengan ini, negasi P dan negasi Ki ya. Ini P dinegasikan dulu menjadi 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Kemudian ini dan berubah menjadi atau kemudian negasi Ki. Ini ki-nya dinegasikan menjadi 5 bukan bilangan ganjil. Nah begitu ya, ini untuk disjungsi. Pernyataan majemuk selanjutnya adalah implikasi. Implikasi disimbolkan dengan simbol seperti apa? Implikasi disimbolkan dengan simbol jika P maka Ki ya. Negasinya itu seperti ini ya. Nah, ini negasi jika P maka Ki. Ekuivalennya dengan apa? Ekuivalennya dengan P dan negasi Ki ini ya. Jadi kalau kalian ada soal negasi dari implikasi, maka kalian mencarinya P dan negasi Ki. Contohnya jika 3 adalah bilangan rasional, maka tiga adalah bilangan ganjil ya. Ini ada jika maka, ini berarti sebuah implikasi ya.
Kalau pertanyaannya, tentukan negasi dari pernyataan di atas. Berarti kalian akan mencari ini ya, P dan negasi Q. P-nya apa P-nya? P itu kan kemarin antecedent. 3 adalah bilangan rasional ya, tetap berarti kita tulis 3 adalah bilangan rasional. Kemudian maka ini berubah menjadi dan negasi Q, berarti Q-nya mana? Ini ya, 3 adalah bilangan ganjil, itu Q. Dinegasikan berarti 3 bukan bilangan ganjil. Nah, begitu ya. Kemudian yang terakhir, biimplikasi. Biimplikasi disimbolkan P jika dan hanya jika Q ya. Negasinya, negasi dari biimplikasi itu ekuivalen dengan negasi P jika dan hanya jika Q ya. Atau yang kedua, P jika dan hanya jika negasi Q. Nah, jadi kalian bikin salah satu ya, mau yang negasi P jika dan hanya jika Q, atau P jika dan hanya jika negasi Q. Contohnya, ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Ya, ini ada jika dan hanya jika. Ini merupakan biimplikasi. P-nya yang mana? P-nya ujian dibatalkan. Q-nya hari ini hujan. Pertanyaannya, tentukan negasi dari pernyataan di atas ya. Berarti kalian cari yang ini, negasi P jika dan hanya jika Q ya, atau yang bawah boleh. Jadi kita cari dulu negasi P nya. Ini P tadi ya. Berarti kondisi sebaliknya dari P ujian dibatalkan menjadi ujian tidak dibatalkan jika dan hanya jikanya tetap ya, ini jika dan hanya jika. Nah, di sini Q-nya tetap. Q-nya hari ini hujan, berarti kita tulis tetap ya, hari ini hujan. Gitu ya. Ya, ini untuk negasi pernyataan majemuk. Kalian harus hafalkan yang ekuivalennya ya. Ekuivalen dari negasi konjungsi apa ya, negasi disjungsi ekuivalennya dengan apa, implikasi negasinya ekuivalennya seperti apa, dan biimplikasi ekuivalennya seperti apa. Begitu ya. Ya, untuk video kali ini semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan di bagian komentar atau langsung chat saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.